Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita akan mempelajari permutasi. Langsung saja ya. Semangat. Ya, kita langsung saja mempelajari permutasi. Nah, pada pembelajaran ini tujuannya yaitu menganalisis permutasi pada masalah konstekstual. Ibu akan mengingat terlebih dahulu pembelajaran minggu lalu ya sebelum membahas ke permutasi. Ada yang masih ingat faktorial? Oke, Ibu kasih contoh 5 faktorial. Nah, ini artinya hitung mundur ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan saja ya. 5 kali 4-nya 20, 20 kali 3 didapat 60, 60 kali 2 didapat 120, 120 kali 1-nya 120. Nah, ada yang masih ingat ini faktorial? Jadi 5 faktorial itu nilainya 120, oke? Oke, sekarang kita lanjut. Permutasi. Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Oke, kita akan membahas dulu 1. Permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P. Kurung buka n, kurung tutup sama dengan n faktorial atau n Pn sama dengan n faktorial. P itu menunjukkan permutasi ya. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang ke-5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-5 bendera tersebut adalah, lihat ya, di sini ada 5 negara dan 5 bendera. Maka penyelesaiannya, dari 5 bendera yang ada berarti n-nya itu 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial. 5 bendera, 5 negara ya. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 120 cara. Oke. Kemudian yang kedua adalah permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R lebih kecil sama dengan N. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R lebih kecil sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah, nah ini dia rumus permutasinya. Ini syaratnya urutannya diperhatikan, ingat ya, urutan diperhatikan. Rumusnya ini yang diberi tanda kuning ya. P N R sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Kita langsung ke contoh. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, ingat ya, ketua, sekretaris, bendahara akan dipilih dari 8 siswa. Nah, ada berapa banyak caranya nih? Nah, ini kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Banyak siswanya itu N sama dengan 8. Jadi banyak siswa itu keseluruhannya ya. Kemudian yang akan dipilih apa saja nih? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini adalah R. R-nya itu sama dengan 3. Oke. Maka kita langsung menggunakan rumus yang tadi ya. P N-nya itu di depan, di atas ya. R-nya itu di bawah.
R-nya adalah 3. Nah, langsung 8 per faktorial per 8 kurangi 3 faktorial sama dengan, untuk mempermudah cara menghitungnya, kita selesaikan dulu yang penyebutnya ya. Jadi 8 kurangi 3 faktorial berapa? Didapat 5 faktorial. Nah, jadi yang atas itu sampai 5 faktorial saja ya. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, dari sini coret yang sama. 5 faktorial dengan 5 faktorial itu sama ya. Maka hasilnya tinggal dikalikan. 8 kali 7 berapa? Kemudian dikalikan 6. Hasilnya didapat 336. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Selanjutnya, 3. Permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Nah, ini rumusnya. Rumusnya tidak beda jauh dengan yang sebelumnya ya. Keterangannya N sama dengan banyaknya elemen seluruhnya, K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan seterusnya. Kemudian ini untuk contohnya, banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata kurikulum adalah. Nah, langkah pertama kita hitung dulu huruf kurikulum ada berapa. Lihat ya, kurikulum hurufnya ada 10. Nah, ini adalah N ya. Kemudian kita cari huruf yang sama. Huruf yang sama di sini ada K, ada U, dan R. Huruf K ada 2. Kemudian huruf U ada 3 dan huruf R ada 2. Jadi di situ ditulis N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 3, dan N3 sama dengan 2. Mohon abaikan gangguan-gangguan yang ada ya. Fokus saja sama suara ibu. Oke, setelah ini P10 itu yang jumlah huruf kurikulum ya. Kemudian yang di bawahnya 2,3,2 itu adalah beberapa huruf yang sama. Nah, setelah ini langsung dicari hasilnya. 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, sekarang kita jabarkan 10 faktorial itu berapa aja ya. Ini di penyebutnya yang paling besar itu 3 faktorial. Jadi untuk angka 10 faktorialnya cukup sampai 3 faktorial saja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Kemudian kali 3 faktorial tetap, terus kali 2 faktorialnya 2 kali 1. 3 faktorial kita coret. Kemudian 2 ini bisa membagi angka yang mana? 10 bisa ya. 10 bagi 2 didapat 5. Kemudian 2 ini bisa membagi mana? 8 bisa ya. Jadi 8 bagi 2 didapat 4. Dari sini tinggal dikalikan. 5 kali 9 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, hasil kalinya adalah 151.200. Oke. Selanjutnya ke nomor 4 yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya itu N kurang 1 faktorial. Contoh soal, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar.
banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, siklis rumusnya adalah n kurang 1 faktorial. Nah, tadi di soal 5 orang ya mengelilingi meja bundar. Jadi n-nya itu 5 dikurangi 1 didapat 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya tinggal dicari ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 2-nya 24. 24 kali 1 24. Jadi 24 cara ya. Yang kelima, permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Rumusnya ini ya, Pn sama dengan n pangkat k. Contoh, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah. Nah, ini dia. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu ya. Banyak susunan 3 bilangan itu berarti terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Maka k-nya itu adalah 3. Banyak angka yang akan disusun adalah n sama dengan 6. Dan banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah, nah tadi lihat ya, ini rumusnya itu n pangkat k. N-nya itu jelas 6, k-nya itu adalah 3. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 adalah 6 kali 6 kali 6 ya. Didapat 6 kali 6-nya berapa? 36. 36 kali 6 didapat 216. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan Ibu berikan soal latihan ya. Seperti biasa nanti kita diskusikan di topik diskusi sekolahan ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.